Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Tia Zari. Aku dari semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi di video ini aku mau ngebahas tentang percaya diri. Jadi percaya diri itu penting untuk mengaktualisasikan potensi yang udah kita miliki. Di teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Dari kebutuhan fisiologis itu ada kayak makanan, minuman, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu jatuhnya kayak kebutuhan primer gitu loh, sandang, pangan, papan gitu kan. Terus di kebutuhan yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman. Jadi di kebutuhan rasa aman itu ada kayak keamanan, keteraturan, terus dan lain-lain. Terus di yang ketiga itu ada kasih sayang. Kasih sayang dari temen, kasih sayang dari keluarga, dari sesama manusia lah pokoknya. Yang keempat itu ada harga diri atau penghargaan. Di sini itu tuh kebutuhan tentang rasa saling menghormati dan dihormati. Terus ada penghargaan tentang pencapaian kita kayak gitu-gitu. Terakhir ada aktualisasi diri. Jadi yang tadi mau kita bahas nih tentang mengaktualisasikan potensi. Aktualisasi diri itu artinya kepuasan tersendiri untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kebutuhan 1-4 tadi udah terpenuhi, kita pasti bisa nih mencapai kebutuhan yang kelima. Contohnya itu kayak kita ngembangin bakat kita, potensi yang ada di diri kita gitu. Kita kembangin terus, dimanfaatin gitu. Jadi intinya kenapa percaya diri itu penting untuk mengaktualisasikan potensi, karena setiap potensi yang udah kita punya itu harus terus dimaksimalkan untuk pengembangan diri kita, karena itu termasuk kebutuhan menurut si Abraham Maslow ini tadi. Nah terus di Quran surat Ali Imran ayat 139 dia juga ngebahas nih tentang percaya diri, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya adalah sebagai orang yang beriman, kita harus punya nilai positif untuk diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh insecure tuh nggak boleh, nggak pede tuh nggak boleh ya. Terutama buat cewek-cewek nih. Standar kecantikan di Indonesia tuh pasti yang kayak putih, tinggi, glowing, cantik, langsing segala macam. Sebenarnya itu salah. Yang paling utama kita tuh kayak harus pintar, rajin sholat, rajin wudhu, rajin ngaji, segala macam kayak gitu-gitu deh. Terus kita juga harus punya keyakinan yang kuat. Kalau kita orangnya ragu, takutan, apa-apa ragu, mau pakai baju ini takut dikatain, takut dibilang jelek, mau pakai baju yang model yang lain takut dibilang jelek. Itu tuh nggak boleh. Kita harus yakin, kita harus percaya diri gitu, biar kita bisa mengaktualisasikan potensi yang ada di diri kita. Kalau kita terlalu ngikutin omongan orang kayak harus putih, harus tinggi, harus glowing, harus langsing, itu kita nggak akan pernah ngerasa cukup. Terus kita nanti jatuhnya jadi nggak pede, terus kayak apa ya, pokoknya selalu ngerasa kekurangan deh. Jadi kita nggak ada bersyukurnya sama sekali, padahal kan makhluk yang paling sempurna itu kan manusia. Terus juga kalau kita nggak bisa nerima kekurangan yang ada di diri kita jadi dosa kan pasti. Jadi kita harus bersyukur sama apa yang udah dikasih sama Allah. Jadi sekarang aku mau bahas gimana sih caranya biar kita bisa percaya diri. Nih aku kasih tipsnya nih. Yang pertama, kita jangan ngebandingin diri sama orang lain. Pasti pernah kan nih kayak, ih dia cantik banget, dia putih banget, dia langsing banget, mukanya glowing, aku pengen deh kayak gitu, bla 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 bla. Nah itu tuh kalau kita pengen jadi kayak dia, kita jangan ngiri, mending kita jadiin itu buat motivasi, kayak dia aja bisa, kenapa aku enggak kayak gitu. Toh semua orang juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan, kita manusia juga pasti ada kelebihannya. Kalau emang kamu nggak bisa jadi kayak dia, ya kamu tunjukin aja kelebihan kamu kayak gitu.
kan setiap manusia pasti ada kelebihannya nih. Kita ya pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Yang dia nggak punya pasti kita punya, yang dia punya kita pasti nggak punya. Emang selalu kayak gitu tau. Jadi yang penting kita harus percaya diri, jangan ngebandingin diri sama orang lain, itu nggak boleh. Terus yang kedua itu kita harus terus belajar dan perbaiki kesalahan. Teman kamu ada yang IPK-nya 4, sedangkan IPK kamu 3, padahal kan 3 udah tinggi toh. Terus kamu ngiri sama hasil dia, sedangkan kerjaan kamu tuh cuma kayak main-main, nongkrong, jalan-jalan. Kamu nggak tahu kan dia usahanya kayak gimana buat jadi kayak gitu. Nah terus kamu akhirnya karena dia dapat IPK lebih tinggi dari kamu jadi malah kayak stres sendiri, terus jadi nggak pede, jadi insecure karena ngerasa aku nggak mampu buat jadi kayak dia kayak gitu. Itu nggak boleh. Daripada stres terus jadi nggak pede, insecure segala macem, mending kamu kurang-kurangin mainnya, terus kamu jadi lebih banyak belajar segala macam, baca buku, baca materi, pergi ke perpustakaan, dan masih banyak lagi. Daripada sibuk ngebandingin diri kita sama orang lain, mending kita berusaha buat jadi lebih dari dia. Tips yang ketiga, kamu harus bersyukur. Kalau kamu terus-terusan kayak pengen cantik, pengen glowing, pengen langsing segala macam, pengen ini itu, daripada ngiri sama hasil orang lain yang kayak gitu, mending ucap alhamdulillah, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih punya baju bagus kayak gitu. Kan di luar sana aja orang mau makan aja susah. Nah terus kita masih sempet-sempet ya mikir kayak iya ampun aku pengen deh kayak dia, bawa baju bagus segala macam. Mending kita syukurin apa yang udah kita punya gitu. Nah terus yang keempat, jangan jatuh gara-gara omongan orang. Misalnya kayak gendut banget sih lo makan mulu ya, kurus banget sih gak pernah makan ya. Mending kalau dibilang kayak gitu tuh, itu tuh dijadiin motivasi gitu, biar buat kita batu loncatan. Jangan malah pas dibilang kayak gitu jadi tambah down, tambah insecure. Masa aku kayak gini, masa aku kayak gini, kayak gitu. Tanam di kepala baik-baik kalau ada orang yang ngomong misalnya kayak kurus banget sih, itu kamu harus kayak oh berarti aku masih kurang ini, aku kurang ini, oh mending aku minum vitamin D, oh mending aku tambah banyakin makan deh kayak gitu. Terus ada orang yang ngatain gendut banget sih gitu, berarti kamu harus kayak yang oh berarti aku harus lebih rajin olahraga, ngurangin porsi makan segala macem kayak gitu. Jadi buat kita batu loncatan biar kita lebih bisa lebih baik lagi, buat dijadiin motivasi kayak gitu-gitu. Nah terus jangan malah dibilang kayak gitu malah jadi tambah ngedown, jangan malah tambah jadi insecure. Jadi kita harus termotivasi dari omongan orang, kita harus termotivasi buat jadi lebih baik lagi. Masalah sih kayak kepikiran dikit gitu, cuman akhirnya kamu ya tetap harus berubah gitu. Kamu harus termotivasi dari omongan orang kayak gitu. Jangan malah dijadiin tambah beban, jangan malah tambah gak pede segala macam. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips dari aku buat bikin biar tambah pede. Semoga bermanfaat. Makasih banyak buat yang udah nonton. Assalamualaikum.